Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan, dan juga strategi-strategi apa yang harus kita lakukan dan kita gunakan di market seperti sekarang ini. So, simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, sekarang kita akan aja langsung masuk ke chartnya. Let's go. Oke teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa IHSG hari ini ditutup melemah 0,44%. Yang awalnya juga emang melemah langsung tapi sempat naik, ternyata balik turun lagi gitu ya teman-teman. Dan ya sekarang IHSG berada di MA100. Kalau dia jebol bisa ke MA200 ke bawah. Kalau misalkan rebound ya dia mesti bisa close di atas 7100 atau di MA50 nya itu di 7128, baru IHSG kelihatan akan menguat gitu teman-teman. Kalau kita lihat dari stokastik kan dia harusnya udah saatnya untuk rebound gitu, karena udah berada di jenuh jual dan dia udah golden cross seperti yang kita lihat di area sini nih teman-teman. 4 Juli ya, kita lihat tuh di 15 Juli akhirnya dia naik gitu ya, rebound. Nah, seperti di tanggal 17 Mei juga. Apakah saatnya IHSG untuk rebound? Ya kita tunggu aja ya teman-teman. So, sekarang kita mau bahas saham ini teman-teman. Yang pertama SRTG. Jadi SRTG ini kenapa gue tertarik bahas, karena ternyata setelah gue lihat dia punya pola head and shoulders teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, itu ada pola head and shoulders yang dimana kalau ya bersyukurnya dia rebound di sini, tapi kalau misalkan dia jebol, wah menurut gue sih SRTG bahaya. Apa? Karena target head and shoulders dia bisa sampai 1000 ini loh. Target head and shoulders teman-teman tahu ya, tariknya dari sini. Dan kalau kita lihat sebetulnya kan SRTG ini masih uptrend dari 25 November 2020, uptrend banget. Nah, tapi terlihat bahwa di tanggal 14 Juli ini dead cross ya, MA50 sama MA100 dead cross, dan ditambah lagi 21 September dead cross. Jadi ini sedikit kayak early warning system gitu ya, jangan-jangan dia udah mau balik arah, mau patah tren teman-teman. Jadi bagi yang punya pucuk ya terserah sih. Gue juga lagi-lagi teman-teman bisa nonton video yang harusnya kalau nyangkut cut loss atau enggak teman-teman bisa nonton di situ ya. Jadi maksud gue untuk SRTG di sini, kalau dia jebol waspada teman-teman, jangan di hold terus ya. Harus siapin stop loss. That's why stop loss penting gitu teman-teman. Ya terakhir sih neckline-nya begini. Tapi kalau dilihat dari sini ya, di sini dia ada support lah ya. Oke, ada support di 2140-an ada support ya tuh. Tuh support nih. Tapi kalau emang dia breakdown maka jauh targetnya ke 1100. Yang berarti SRTG bisa patah tren kalau begitu. Dan tapi kalau MACD emang kelihatannya dia akan melemah, tapi stokastik ini sebetulnya golden cross nih, karena kan kemarin si SRTG nya rebound dari 30 September, dia rebound volumenya tapi nggak terlalu besar seperti itu untuk SRTG. Menurut teman-teman SRTG masih layak dikoleksi atau enggak sama sekali? Coba kita lihat Broksum aja langsung ya teman-teman, SRTG. Nah, untuk SRTG sendiri 3 Oktober ini di distribusi PD, AKI, AK distribusi yang beli BB 5,4 miliar. Coba kita lihat Foren ya. Foren kita lihat. Foren udah terlihat udah mulai distribusi, walaupun emang masih ada barang ya kelihatan Foren, tapi ini udah distribusi, netnya distribusi 1,7 miliar. Untuk SRTG sendiri teman-teman seperti apa? Silahkan komentar ya. Ini udah dead close ya, ngerinya lebih dalam lagi gitu teman-teman, karena kan ya kita tahu ya Saratoga ini bergerak di bidang investasi, yang dimana ekonomi sekarang lagi seperti ini ya, mungkin SRTG ini salah satu perusahaan fund yang kena dampaknya teman-teman dari ekonomi yang lagi gonjang-ganjing kayak gini. Oke, lanjut ke saham berikutnya, Tekim. Nah, Tekim kan dia sama lagi downtrend. Nah, tapi yang bedanya adalah si Tekim ini udah terlihat dia mau reversal. Dia pertama bikin inverted head and shoulders, sudah capai target di area sini, dia bagus banget ya, dia konsol dengan low volume teman-teman lihat. Sudah ke sini dia konsol low volume, kena sini rebound, dia breakout lagi, lebih bagus lagi, volumenya gede.
dan dia konsol lama-lama low volume. Teman-teman perhatiin low volume. Nah ini Tekim menurut gue candlenya menarik bener nih, karena dia rebound dari neckline di sini ya, terus volume gede dan hari ini hijau ya. Kalau kita lihat sebetulnya si Tekim ini ya udah kelihatan ada tender reversal. MA50 aja udah golden cross ke MA100. Nah tinggal tunggu waktunya MA50 golden cross ke MA200. Dan kalau kita lihat stochastic, dia udah golden cross di area jenuh jual. MACD terlihat emang turun karena dia habis naik ini tok breakout. Pas di sini dia harusnya turun dulu, tapi kelihatan histogram kelihatan menipis, kayak mau golden cross, mau menguat, tapi kita nggak tahu juga ya. Nah ini untuk view-nya Tekim, menurut gua sekarang candlenya bagus karena berada di MA 200, di atas MA 200. Dimana untuk Tekim sendiri ada dua plan. Kalau dia breakout dari 7675 menarik ya, atau kita mau ikutin base price-nya. Coba kita cek. Oke nih base price-nya Tekim kita ngeliat ya. Oke di sini gua ada sempat gambarin ada pola flag untuk si Tekim ya. Ya kelihatan lah ya. Ini dari sini bikin flag, terus dia breakout ya, menarik. Targetnya sampai 8600. Kecapai gak sih? Ya hopefully ya 8600. Gue bikin alarm lah. Oke. Kalau dia breakout di sini, teman-teman juga boleh jadi saksi. Kalau emang gagal ya gagal, kalau berhasil ya berhasil gitu ya. Karena kan ini cuma ya analisa, jangan jadi patokan satu-satunya. Nah hari ini 3 Oktober MG yang beli 2,2 miliar, AK beli juga 2,1 miliar, average-nya 7.573, 7.500. Tekim hari ini close 7.500. Jadi base price-nya di 7.500 gitu ya. Jadi kalau mau entry boleh silakan 7.500, kalau mau buy on breakout 7.675 boleh juga. Stop loss-nya kapan, berapa ya stop loss-nya? Kalau menurut gua ya kalau dia jebol dari MA 200. Emang rada lumayan 8%, tapi targetnya sendiri sebetulnya bisa sampai 14%. Risk and reward-nya 1 banding 1,9, 1 banding 2 lah. Menurut teman-teman Tekim menarik gak untuk dikoleksi? Silahkan komentar. Ke saham berikutnya, ini adalah saham yang ditunggu-tunggu untuk dibahas, Bumi. Bumi. Nah, jadi Bumi kan sempat gua analisa waktu itu penurunannya sebetulnya udah nggak uptrend karena dia udah jebol 0,382, jebol MA50 juga, tapi emang ini masih golden cross ya. Dan gue bilang di sini ada support dan ternyata betulan rebound. Dan hari tanggal 30 September juga rebound bikin hammer. Dan hari ini closing hijau 3%. Yang dimana reboundnya si Bumi ini which is menurutku bagus. Ya bagus. Targetnya dia bisa ke 1.500. 150 ke 1.500 sih. Kayak langsung 150. Ya atau ke Fibo 0,382 nya itu di 157. Kalau kita lihat stochastic kan udah berada di jenuh jual, mau golden cross. MACD juga kelihatan terus melemah, tapi ini kelihatan nih lemah, kayak mau mengkuat lagi gitu. Untuk Bumi sendiri menurut teman-teman menarik gak sih dari candle ya? Nah coba kita lihat broksumnya Bumi. Bumi 3 Oktober big distribusi, jadi masih di distribusi. BK buang barang 61 miliar. Ini yang udah mulai koleksi ini AI, RF, GR gitu teman-teman. Foreign udah buang barang. Coba kita lihat ya foreign ya. Bumi. Oke, Bumi kelihatan ya beneran dibuang barang 58 miliar tuh. Tadi 3 Oktober foreign buang barang. Jadi yang mainin Bumi ya pasti domestik gitu ya. Karena ini udah jebol tapi dia rebound di support yang dimana target 157 seperti itu. Kalau kita mau entry ya kita harus ikutin base price dia 140. In case ya ini coba kita bikin plan entry price di 140, stop lossnya menurut gua kalau jebol dari sini ini mana cukup besar ya. Kalau jebol 120 jual berarti 20 poin atau 14%. Targetnya sendiri dia ke 157. Dari risk and reward menurut gua rada kurang menarik nih teman-teman. Menurut teman-teman gimana? Menarik gak? Kayaknya lebih menarik kalau dia break dari 157 baru ke 174 menarik. Jadi kalau misalkan dia break nih 157 ya, targetnya ke 174 10%. Stop lossnya kalau jebol 150. Nah kalau begini kan kelihatan masih lebih kayak menarik gitu ya, resikonya 5%, 1 banding 2 lah. Tapi menurut teman-teman Bumi gimana sih? Silahkan komentar. Nah, lanjut ke saham berikutnya, Oki. Burung puyuh.
Burung puyuh, Buyung Putra. Nah, hoki. Di hoki ini menarik teman-teman, dia rebound dari sini ya. Ini jadi dia kayak ngebuat pola double bottom. Ini gue tarik bottomnya, udah kelihatan ya. Bottom dia rebound dengan volume cukup besar, ngebreak MA 100 dan sekarang dia ketahan MA 200 teman-teman. Jadi targetnya dia ini sebetulnya bisa ke 159 atau 160 lah ya. Kalau dari target double bottomnya sekarang 149. Kapan kita boleh entry? Plan pertama kalau dia break dari MA 200 menurut gua boleh. Jadi buy on breakout 150 nih, besok di 150 dengan hijau boleh. Karena dilihat juga stochastic golden cross, MACD terus menguat dan golden cross terus menguat nih ya. Harga sideways, MACD terus menguat. Ini kan namanya ada divergence. Dan dia ngebreak dengan MACD menguat ya, ini harusnya hoki ini menguat gitu teman-teman. Targetnya bisa ke 160. Coba kita lihat brokernya si hoki. 3 Oktober dia normal distribusi netral. Nah, justru ada distribusi ya, GR jual 972 juta. Nah, yang beli itu DR, CP, MG gitu ya. Average mereka 143 teman-teman. Jadi kalau mau best price ya kita tunggu dia 143 yang which is dia retrace begini teman-teman, bisa lihat ya. Kan dia habis break, tak, dia retrace low volume ya. Pastiin break retrace-nya low volume, kalau volumenya lebih gede bahaya. Terus begini. Ya sih harusnya seperti ini ya. Kalau emang dia bagus gitu teman-teman. Kita tunggu 143 ini. Tapi kalau mau breakout, jadi ada dua opsi ya. Yang pertama, opsi pertama breakout 150, target segini, stop loss kalau jebol MA 200. Terus opsi kedua, beli di BOW 143, sorry. Stop lossnya kalau jebol di bawah 140, targetnya ke MA 200 bisa, ke sini bisa ya. Terserah teman-teman, kembali lagi silakan nyamannya seperti apa. Coba kita lihat foreign. Oke. Nah, berarti ini bukan foreign lah ya yang mainin. Orang foreign yang beli cuma 142 juta gitu ya. Nah, tapi terlihat akumulasi sama si foreign ya, karena kan foreign nggak tertarik beli sama sekali. Hari ini beli 142 juta ya, harusnya menarik buat di matanya foreign. Menurut teman-teman seperti apa? Silahkan komentar ya. Oke teman-teman, sekian analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk trading maupun investasi. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan boleh juga dibagikan ke rekan-rekan yang lain supaya channel ini makin bertumbuh dan juga channel ini makin bermanfaat untuk lebih banyak orang. Terima kasih semuanya untuk supportnya. Dan lagi-lagi gue mau ingetin disclaimer on, teman-teman, analisa ini jangan dijadiin patokan satu-satunya. Silakan research lagi supaya teman-teman juga bisa jadi mandiri. Terima kasih semuanya, salam cuan, bye bye.